apakah kata itu langsung yang jadi Yesus atau ada zat atau ada materi lain? Ya kalau begitu mutlak Yesus bukan Allah, karena pertanyaannya siapakah oknum yang layak disematkan gelar Tuhan? Jadi Firman jadi firman masalahnya lagi. begini. Pak, kok firman jadi Masalahnya firman begini. lagi, Pak? Firman Jadi ini melekat dia, saya lucu. Pak. Sekarang Anda jawab, Tuhan yang mana yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ayo. Ayo jawab. pertanyaannya bagaimana, Bos? Tuhan yang mana yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku? Tuhan yang mana yang berkata seperti itu? Firman itu ya melekat kepada Allah. Mana ayatnya? Kalau itu bukan asumsi. Kan setiap yang Firman yang menyatakan dirinya sebagai Allah kepada Muhammad. Sabar dulu, kita selesaikan poin ini. Yang menyatakan dirinya sebagai Allah kepada Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya kembali menampilkan perdebatan antara mualaf cerdas kita, yaitu saudara Rahmana Raja dengan Tunas Daud ya, yang dari Kristen, dan topik yang dibahas masih sama, yaitu tentang ketuhanan Yesus. Nah, di sini sangat kelihatan Tunas Daud ini tidak bisa beradu argumen dengan saudara Rahmana Raja ya, karena setiap pernyataan atau keterangan yang diberikan oleh Tunas Daud ini selalu mentok, malahan kembali membuat dia sendiri yang bingung atas jawabannya tersebut. Nah, bagaimana serunya debat ini nanti kita akan saksikan bersama. Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan di share. Dan kita dukung juga channel guru saya, Salam Akal Sehat, karena video ini saya ambil dari channel beliau untuk beliau bisa terus berkembang ya, menyuarakan kebenaran Islam guna mementeng umat dari upaya pemurtatan dan upaya-upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Kenapa Bapak bilang seizin Tuhan? Dia jawab. Kenapa dia harus punya izin? Nah, justru kalau kamu mengatakan kenapa kamu sendiri bingung untuk menjelaskan. Bukan bingung Pak, Bapak pertanyaannya membingungkan Bapak. Kok firman dikasih izin? Firman, loh. Sekarang begini, kalau kamu mengatakan firman tidak dikasih izin, ya, Yesus ini kan firman. Firman berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Ketika firman ini tidak dapat izin daripada yang berfirman, apa jadinya firman ini? Punya kuasa apa firman ini? Enggak, Pak. Tunggu dulu. Terbukti. Mananya terbukti, Pak? Bapak jelaskan supaya Oke, sekarang begini. Yesus kan firman yang kau tuhankan, ya. Firman itu tadi kan perkataan. Tunggu dulu, Pak. Ya, pelan-pelan dulu. Perkataan. Siapakah yang berkata yang punya firman, betul? Kasih lurus logika Anda dulu. Perkataan itu bergantung kepada yang berkata. Ketika yang berkata ini tidak bergantung, Bapak berkata saja, Pak. Kenapa bergantung Bapak berkata-kata? Kalau Bapak berkata, Pak Saiful yang terhormat, silakan Bapak berkata-kata. Kok Bapak berkata-kata tergantung dari versi lain? Maksudnya gimana? Saya menambahkan. Silakan Bapak.
Ya, sama Pak Tunas Daud Ya ya. Pak, silakan Pak Nasution, ya Pak. Ya. Kita bilang kan Yesus itu adalah firman yang menjadi Tuhan itu. Perkataan Iya, ya. Pak. Jadi perkataan itu yang jadi Yesus gitu ya. Kata itu terus jadi Yesus. Perkataan itu Pak, ya firman itu melekat ya Pak, tidak bisa dia hilang dengan otomatis. Jadi, aduh. Saya closing dulu dengan Oke, biar- dulu Pak biar- Nestor, biar dulu Pak Saiful kita ya. Makasih ya Pak. Silakan Pak Saiful. Dilanjut dulu Pak Saiful. Ya. Saya dulu. Dia artinya melekat gitu ya. Jadi artinya melekat. Terus kata-kata itu melekatnya ke apa itu Pak? Apakah ada benda selain firman itu atau hanya firman doang itu yang jadi Yesus? Perkataan Pak, perkataan itu tadi Pak. Silakan Pak. Ya. Apakah hanya kata itu jadi Yesus atau selain kata itu ada juga yang lainnya? Firman tadi di ayat Yohanes tuh Pak, ada di kitab Yohanes tuh Pak, ya. Firman menjadi manusia kan Pak, gitu kan, tertulis begitu kan, tekstualnya. Iya, sepertinya mudah kali pertanyaan saya Pak. Apakah kata itu langsung yang jadi Yesus atau ada zat lain atau ada materi lain selain kata Perkataan itu Pak, yang menjadikan Yesus? perkataan Pak. Benar. Iya. Yang perkataan itu yang jadi Yesus gitu, hanya perkataan itu ya. Apakah ada materi lain? Dia berkata-kata, karena dia kan juga berkata-kata nanti pas setelah jadi manusia kan Pak. Ya. Oke, apakah ada materi lain selain perkataan? Tidak ada materi lain Pak. Oh, nggak ada materi lain ya? Selain perkataan tadi Bapak. Nggak ada materi lain. Tanya Bapak Jadi begitu. kata itu langsung jadi Yesus. Ya gitu. Tadi nggak kan ada sudah materi setuju lain. kita Pak. Ya. Iya. Manusia. Enggak. Sekarang jawab aja. Maksudnya berarti nggak ada Udah, materi lain. sudah saya jawab Kata Pak. itu Apakah yang- ada materi lain Bapak? Saya jawab tidak ada materi lain Pak. Oh, nggak ada materi lain ya. Iya. Lalu Perkataan Yesus berkata-kata itulah firman. Silakan Pak. ya, oke. Lalu kalau nggak ada materi lain, ya, kemudian kok ada yang dihembuskan itu kepada Maria itu dihembuskan, ya? Itu Perkataan itu kan berkuasa Pak. iya. Perkataan itu berkuasa. Ya, Yesus itu dia kata itu langsung jadi Yesus atau berproses dia lagi ketika mau jadi Yesus. Apakah Secara berproses enggak? anatomi yang namanya 9 bulan Pak. Bapak sudah pasti tahu tuh. Silakan Pak. Berarti dia ada materi selain. Berarti kamu kan Ya mengatakan iyalah tidak Pak, ada masa materi. satu hari langsung jadi manusia. Kan Angger, 9 bulan angger, Pak. Itu wajar angger. Pak. Itu ilmu anatomi Pak. Kalau seandainya hanya kata itu, berarti dia langsung Pak, nggak ada proses karena dia orang cuma satu zat aja, nggak ada Manusia materi itu lain. kan tunggu Pak. Tapi Manusia kenapa kok itu dia harus Pak. 9 bulan? Iya kan manusia Pak. Berarti tidak melanggar kodrat. Ya memang dia manusia. Bicara manusia. Iya, tapi perkataan yang kita keluar bicara dari tentang yang materi mengucapkan dulu. itu, firman itu yang dari Yesus melekat dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Ya dan amin. Silakan Pak. Jadi begini Tunas Daud, Anda mengatakan firman itu melekat kepada diri Tuhan, ya. Segala yang di langit dan di bumi itu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Amin. Ketika Anda mengatakan bahwa hanya Yesus doang yang melekat karena firman itu adalah Yesus, firman itu adalah Allah, Anda sudah membohongi besar. Ketika Tuhan menulis di 2 loh batu tentang 10 hukum, di situ terdapat firman Tuhan yang Tuhan memberikan secara langsung. Kenapa Anda tidak tertuhankan firman yang di dalam loh batu itu? Itu secara langsung loh, tanpa perantara Tuhan manusia itu juga. kan Pak identitas Pak. Ya. Sebutan, titel, Identitas gelar sebutan. Pak. Ya kalau begitu mutlak Yesus bukan Allah karena Pertanyaannya, Yesus itu bukan gelar, siapakah ya. oknum yang layak disematkan Oke. gelar Tuhan itu? Itu pertanyaan Bapak seharusnya. Oke, sekarang begini, oknum yang layak disematkan gelar Tuhan, ya ingatlah bahwa ketika Musa menerima gelar Tuhan dari Allah, ya Allah Mana ada berkata, Musa "Hai menerima gelar Tuhan Bapak? Hai Musa, lihatlah Pak aku telah Saiful. menjadikan engkau bagaikan Tuhannya Firaun dan Harun abangmu menjadi nabimu.
Ya, ketika di Kisah Para Rasul berkata, "Hai Musa orang itu kan Israel," Pak perpanjangannya kamu ucapan tidak paham kita Tuhan sebagai nabi. Kamu diam, ya. Ada perkataan bahwa Silakan, Pak, Musa pun silakan. disematkan sebagai Tuhan. Kamu diam, kamu tidak tahu Alkitab kamu diam. Kamu diam. Ya. Ya, Bapak jelaskan aja, Pak. Ya, Saya tanggapi nanti. ya, Silakan. ketika kamu berbicara ya tentang apa Tuhan disematkan kepada Yesus, Musa pun mendapat gelar itu sebagaimana Allah berkata, "Hai Musa, lihatlah aku menjadikan engkau Tuhannya Firaun dan Harun abangmu menjadi nabimu." Ketika di Kisah Para Rasul, Tuhan pun berkata, "Hai orang Israel, kamu harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang engkau salibkan itu telah Allah jadikan Tuhan, ya, dan Kristus." Oke? Jadi Anda tidak bisa membantah ini perkataan-perkataan di dalam Alkitab itu sendiri, ya. Jadi saya bilang, Pak, Tuhan itu kan gelar sebutan, Pak. Iya, gelar. Titel. Jadi memang Bukan Tuhan oknum, atau Pak. Tuhan itu adalah gelar dan Allah yang Tadi Bapak memberikan gelar pertanyakan, itu kepada mereka. siapakah oknum yang berkata-kata itu yang sanggup disematkan firman itu? Saya bilang Yesus. Jawaban saya, Pak. Jadi begini, ketika Anda mengetahui 10 hukum, Anda tidak menerima langsung dari Tuhan, itu melalui perantara Nabi Musa, karena Nabi Musa yang menjelaskan tentang Betul, 10 memang hukum tertulis itu. demikian, Pak. Ketika Nabi Musa menjelaskan firman Tuhan, apakah Nabi Musa itu menjadi Tuhan? Ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan, apakah Yesus itu jadi Tuhan? Ini omong kosong besar. Ketika yang menjelaskan firman Tuhan, lalu itu disenggahkan menjadi Tuhan. Anda pakai otak yang cerdas, jangan pakai asumsi. Nggak ada pakai asumsi, Pak Saiful. Yang mana asumsi saya, Bapak, menurut Bapak Saiful? Sehingga Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Amin. Di sini Yesus adalah pembawa firman dari Bapa. Karena Bapa berkata, segala firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesus Oke, menjawab, Pak segala Saiful, firman yang kau berikan Bapak mau kepadaku katakan telah Bapak aku itu sampaikan kepada oknum? mereka. Begitu. Pak Saiful mau katakan Bapak itu oknum? Jangan banyak bertanya, dengar dulu, karena kamu sendiri tidak Ya, paham. tapi seolah-olah Bapak mau Bapa katakan Bapak itu yang disematkan oknum. sebagai Allah, yang Bapa yang di surga itu yang disematkan sebagai Allah di dalam Alkitab itu sendiri. Ketika kamu mendudukan Yesus sebagai Allah, kamu pembohong besar. Tidak ada pengakuan Yesus. Kenapa pembohong besar? Kenapa Bapak katakan saya pembohong besar? Di mana Ya, kalau- tekstualnya ya, mengatakan ya, kalau kan firman Oke. itu, Pak, berkata keluarlah firman itu, Pak. Kan Iya, bentuk justru kata-kata. keluar. Justru Ya kan? keluar. Ya, tadi kamu mengatakan Siapa? firman Siapa itu yang lengket. siapa Ya, yang berfirman kamu mengatakan itu? firman Pasti lengket. Ini yang kamu punya mengatakan firman firman. keluar. Tadi kamu mengatakan firman itu lengket. Ini kamu mengatakan firman Melekat, keluar. Pak. Kok lengket? Melekat. Nah, ketika Sama melekat, satu, ya, yo. melekat. Apakah ketika keluar dari mulut Tuhan, dari mulut Allah yang Yesus. berfirman ini, apakah Firman. Ya dan amin. firman tidak keluar dari mulut Yesus? Jangan kamu omong kosong. Loh. Tidak ada Yesus berfirman. Ya, kenapa Bapak bilang begitu, Pak Saiful? Yesus menyampaikan firman, bukan Yesus yang berfirman. Kok menyampaikan firman? Yang mana disampaikan firman? Ya, Orang dia itu berfirman. 14. Oke, berarti kamu bertentangan dengan perkataan Firman Indonesia Naido. Ini Pak Dom ini. Silakan Pak Saiful, silakan. Ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Di situ Yesus Tunggu berfirman, kita habis mandi kita dengan sengel. sekarang saya bertanya, yang mengeluarkan firman itu Yesus apa bukan? Perkataan Yesus, Pak, firman. Oke, yang menerima firman dari Bapa itu siapa? Kok menerima firman dari Bapak? Gimana? Nah, berarti Anda tidak paham, kita paham. Ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itu dalam bahasa Indonesia menerima itu apa maknanya menurut Anda? Maksudnya gimana, Bapak? Ini bukan, Pak. Bapak jangan siapkan ini, karung, Pak. Jadi bingung nanti Pak audiensnya, Ya. Bapak Saiful. Tolong siapkan karung kalau begitu. Kok karung gimana, Pak? Loh. Relevan dulu, Pak. Coba relevansikan dulu, Pak. Silakan, Oke, Pak Saiful. sekarang saya tanya. Ketika saya mengatakan saya menerima firman dan firman yang saya terima sudah saya sampaikan kepada Anda. Apakah saya yang berfirman atau saya menerima firman lalu saya sampaikan kepada Anda? Bapak Di situ- itu kalau di situ menerima ada firman, berbicara. ini dulu Bapak Saiful, saya tanggapi, ya. Ya. Kan? Tadi Hmm. perkataan itu kan firman kan, Pak. Iya. Pertanyaannya, siapakah yang punya perkataan itu? Otoritas siapa itu? Yang pemilik Allah. firman. Allah. Ya kan begitu. Iya. Pemilik firman kan? Iya. Oke, Allah. sekarang ketika Yesus berkata-kata, itu firman atau tidak? Saya katakan Dan saya- iya. Yang saya katakan begini, Yesus tidak berfirman dengan sendirinya, tetapi Yesus menerima firman dan ini pengakuan Yesus sendiri. Firman sudah menjadi manusia, Pak Saiful. Oke, firman sudah Tapi menjadi faktanya manusia. Yesus masih menerima firman loh. Dari mana firman diterima Yohanes Yesus? 17 Gimana, dan Pak? 14. Ah, Yohanes 17. Perkataan-perkataan yang Yesus. keluar dari
Yesus itu perkataan-perkataan yang firman diucap, beranak, bro. perkataan-perkataan dari Yesus, Bapak. Itu Jadi kan begini, firman. oke. Jadi begini, ketika Allah berfirman kepada dua loh batu itu, dia menjadi Yesus bukan? Bukan, Pak. Itu diberikan perintah Nah, itu iya, kepada kalau Musa, begitu Pak. kalian Nah, jangan sendiri- dulu Bapak komentarnya jadi lari nanti. Justru kalian sendiri tidak paham. Kok nggak tidak paham? Bapak bilang itu kok di loh batu. Itu perintah itu, Pak, Sekarang saya dituliskan di loh batu, Ya, diberikan sekarang kepada saya Musa. tanya. Musa Sekarang saya menyampaikannya tanya. kepada umat Tuhan pada Ya, saat ya, itu. Ya sama seperti kata Yesus menerima. Sekarang saya tanya, ini kita langsung ambil intisarinya. Firman bisa berfirman tidak? Ya firmannya berfirman, orang kata-katanya, Pak. Gimana sih, Pak Saiful? Firman berfirman. Oke, di mana? Di Orang mana? kata-katanya, Di itu mana? kata-katanya itu kan firman. Tadi Firman Bapak beranak setuju. ya, Bang. Iya. Bang Daud. Ketika Firman Allah berfirman, beranak, ya ya. menjadi ya firman itu disematkan menjadi Allah. Ya. Kok disematkan, Pak? Itu kan gelar, titel, sebutan, Pak. Oh, cuma titel sebutan. Allah Ya itu, udah. Allah Tuhan itu, Pak, bukan oknum. Bukan oknum. Terus dia Bukan. apa? Terus dia apa? Sebutan, titel, maha kuasa, maha besar, maha benar, dia maha agung. Oke. Siapakah tetapi- dia? Itu masih Ya, aktual, Pak. Faktualnya, Ya, itu siapa aktual, dia yang Pak. maha agung? Saiful, itu aktual. Faktualnya adalah siapakah dia? Itunya pertanyaan besarnya, Pak. Iya, jadi begini. Dari tadi saya ikuti pernyataan Anda, ya. Ketika firman atau ketika kitab dibenarkan dengan asumsi Anda, maka akan jadi liar Saya tidak aturannya. membenarkan asumsi saya, Pak. Dan saya juga tidak mau dibenarkan, Pak. Oke, Saya sekarang begini. berdasarkan tekstual Ya, dan sekarang begini. kontekstual. Ya, Silakan, sekarang Pak. begini. Sekarang begini. Coba Anda jawab dengan Alkitabiah. Firman berfirman. Mana ayatnya? Firman berfirman. Kok firman berfirman itu kan Iya. perkataan-perkataan yang keluar Ya, dari kan tadi situ firman, ya, Pak. Ya kan tadi kan saya tanya. Dia bilang apakah bangkit, firman bisa bangkit. berfirman? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah roti. Bro, jangan kamu Akulah ngomong air ketika Yesus kehidupan. mati. Akulah roti Ketika hidup. Yesus Akulah mati. anggur, pokok anggur yang Eh, benar. dengar, Gimana dengar, lagi, dengar. Pak? Itu cuma Aku sematkan. adalah aku. Itu cuma sematkan. Itu Tapi cuma kalau sematkan. Nabi, Pak, Nah. apa kata Nabi? Beginilah firman Tuhan. Itu perbedaannya, Oke, Pak. oke. Sekarang begini. Kalau Yesus Nabi tidak, bukan? Yesus aku Nabi bukan? adalah aku. Yesus Begitu, Nabi bukan? Bapak. Silakan, Pak Saiful. Yesus Nabi bukan? Kok Yesus Nabi, Pak? Udah firman kok diturunkan lagi, Pak? Hierarkinya Nah, itu gimana, Pak sedangkan Saiful? Yesus ini kan ada sematkan Nabi Tadi juga. kan sudah dikatakan, Pak, kalau Nabi Oh. berkata-kata, beginilah firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Justru Kalau saya Yesus mau berkata-kata, aku adalah aku, akulah air kehidupan, akulah pokok oke. anggur, akulah gembala Oke, yang oke, baik, oke, akulah oke. jalan dan Oke. kebenaran Oke. dan hidup. Pak Saiful, yang Bro, terhormat. dengar baik-baik. Anda ini mengikuti kemauan Anda tidak mengikuti kemauan Alkitab loh. Lah memang begitu kata Tuhan, Jelas-jelas Pak. menurut Alkitab Yesus Aku- Nabi. Ya, jadi menurut Kok Alkitab Nabi? Yang Yesus mana Nabi? Utus Nabi. Ya. Kalau Nabi Ya, berkata-kata, Pak, demikianlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, begitu, Bapak. Lihat Nabi dalam mana- kamus, Nabi- lihat Nabi di dalam mana? kamus Alkitab, Bos. Lihat dalam kamus Alkitab jelas di situ Yesus Bro. Nabi. Kamu ini terlalu pembohong kamu. Yang mana saya bohongi, Pak? Ya, kamu pembohong. Loh, memang kata Tuhan kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Saya- akulah pokok saya- anggur, akulah Ya, air saya- kehidupan, saya akulah tanya, roti saya tanya. hidup. Yang mana, Saya Pak, tanya. bohongnya saya? Saya tanya. Memang perkataan Yesus begitu kan, Pak? Lu jujur, Pak Saiful. Itu perkataan Yesus atau perkataan Oke, Nabi? Sekarang begini, kamu jawab yang jujur. Apakah pernah Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka? Pernah Yesus berkata begitu enggak? Pak Saiful jangan memaksakan. Itu kan iman kami. Bukan, Itu loh. bukan. Kita ikuti Ya dulu sekarang arah- begini, arah- kalau kamu arah- memaksakan arah- iman arah- kami, berarti kalian beriman itu Bukan, kita beriman ikuti dengan dulu tidak benar. rasionalitas Bapak Saiful ini. Ya, Ini rasional anak-anak tuh tidak bisa menelaah kok itu gampang sekali kok. jadi begini, lah. bukan gampang sekali. Sebetulnya ini mudah untuk dimengerti, tapi kalian tidak Jadi mau firman, mengerti. jadi firman jadi Para firman mana lagi raja, gitu. Tensinya Jadi akan firman jadi diturunkan, firman tensinya lagi. diturunkan. Jadi Firman jadi belah- firman Masalahnya lagi. begini. Pak, kok firman jadi Masalahnya firman begini. lagi, Pak? Firman Jadi firman firman lagi. itu ini saya melekat lucu, dia, saya lucu. Pak. Itu melekat Jadi- firman itu. Jadi begini bro, kalau berbicara melekat, mana ada ayat di dalam Alkitab firman itu melekat? Mana ayatnya? Firman sudah menjadi manusia, Yesus, Pak. Pak. Saya Semua tanya. perkataan Yesus, Saya adakah tanya, saya perkataan tanya. Yesus Jangan- yang tidak usah bertentangan bohong-bohong, tidak usah dengan bohong-bohong. Tidak usah bohong-bohong. Ya, tidak usah bohong-bohong. Jangan Anda benarkan Kok Alkitab dengan bohong-bohong, asumsi Pak? Jangan dulu, Anda. Pak, terlalu ini, Pak. Ya sekarang bohong-bohong. begini, ya sekarang begini. Sampaikan Gimana saja, dia? Bapak, argumen Bapak, Gimana? anak Bapak itu, Ya Pak. sekarang saya tanya, jawab. Itu dengan jangan bohong Alkitab gimana? ya. Audiens juga, Jawab Pak, pada dengan akhirnya Alkitab ya. menentukan, Jangan, Pak Saiful, jangan dan Anda terhormat. menambah dan jangan Anda mengurangi ayat-ayat Alkitab. Di mana Tidak ada ayat Alkitab? saya kurangi. Ya,
Terus Anda tambahkan. Enggak ada memang Tuhan katakan, akulah jalan dan Justru kebenaran dan ya, hidup. justru Akulah mana? hidup, akulah air Justru kehidupan. ya. Akulah pokok Justru anggur yang mana? benar. Justru Bangkitlah, mana? Justru bangkit. kamu Selesai, dengar dulu. selesai. Nah, Anakku, dosamu sudah tertebus. Jadi mana lagi Bapak ragukan? Kok saya justru bohong? begini, bro, kamu ini memang pembohong sekali saya lihat. Ya, Ya, saya minta ayat sampaikan mana? saja nalar Bapak, mana? Pak, biar audiens Justru yang kamu menentukan. diam, saya mau Yang mana sampaikan. saya bohong, Justru- Pak? Ya, justru begini, Emang di Yesus mana ayat? katakan, bangkitlah, bangkit. Anakku, bro. dosamu sudah diampuni. Udah, terus mana lagi saya bohong, Pak? Bro, begini, yang saya tanyakan, di mana ucapan kamu yang berkata bahwa firman itu, ya, melekat kepada Allah? Mana ayatnya? Kan sudah dikatakan dari semua perkataan. Kalau tidak ada ayatnya, berarti kamu pembohong. Kan perkataan tadi Pak, Bapak sudah Berarti setuju kamu kan? tambahkan, ayatnya. kamu tambahkan firman Tuhan. Begitu. Kamu membenarkan Alkitab. Kamu membenarkan Saya Alkitab membenarkan, kamu. tidak ada saya membenarkan. Kamu Pak. Siapa saya membenarkan bertanya, kitab Pak? kamu Saya tidak dengan punya hak membenarkan, kebohonganmu. Pak. Maka ini yang dikatakan Paulus, aku jerat engkau dengan tipu dayaku. Saya Paham baca nggak? Pak, udah Justru akal mana budi saya menerima Oh, itu. justru Oke. saya katakan ya. Pengalaman Justru saya saya mau terjadi katakan. pada diri saya. Ya. Oke. Saya imani. Terus yang mana lagi Bapak? Justru begini, kamu imani. Sekarang saya tanya, kamu jawab dengan jujur, jangan pakai asumsi. Ketika Yesus Bukan pakai berkata, asumsi, saya sudah bilang Pak Kamu Saiful. dengar dulu. Oke, Ya, kamu saya dengar baca. dulu. Kamu dengar Dengar dulu Pak saya Saiful, bicara. Pak Saiful yang terhormat. Saya baca karena sebelum saya baca itu saya dengar, oke? Saya Oke, sekarang begini, sekarang saya begini. baca, Kamu dengar dulu. akal budi Kamu dengar saya dulu, ya. dengar dulu Pak. Akal budi saya menganalisa berkaitan dengan pengalaman-pengalaman hidup saya. Terus saya Jadi mengambil saya kesimpulan, tahu. Pak. Saya Jadi mengambil begini. kesimpulan. Berarti Amin. Alkitab tidak Ya, mampu dan amin, memberikan benar, saya Alkitab imani. tidak mampu Begitu, memberikan Bapak kesimpulan Saiful. kebaikan untuk Terhormat. Anda sehingga Anda harus menambah kesimpulan sendiri. Ya, sekarang saya mau tanya untuk Anda, ketika Yesus berkata, Nah itu hak saya lah Pak mengambil ya berarti kesimpulan. Anda pembohong. bahwa perkataan Jadi, ini Anda pembohong. Didengerin dulu tuh bang. Oh, asumsi. Jawab didengerin dulu. Didengerin dulu. Didengerin dulu pertanyaannya Pak Saiful itu mungkin ada. Nah, biar jelas. Iya, biar jelas. Ini Kita nggak jelas nih dengernya. Iya. Pak Saiful ngomong apa tapi sudah dipotong. Iya. Iya, karena apa? Itulah orang menutupi kebohongan dia. Pak Saiful, saya mau nanya nih Pak Saiful. Nabi siapa yang berani menjawab mengatakan hari ini kamu bersama-sama dengan saya di Taman Firdaus? Siapa itu Pak? Kalau dia bukan Tuhan. Ya, Anda tanya Nabi, yang sesudah Anda tanya, Anda jawab sendiri Tuhan. Enggak. Anda- Siapa Anda yang berani berapa? mengatakan Saya begitu tanya. kalau dia bukan Tuhan? Siapa yang berani Bapak? Oke, Tunjukkan sekarang saya sama tanya. saya Pak. Sekarang saya Pada hari ini kamu bersama-sama dengan saya di Taman Firdaus, itu siapa itu Pak? Oke, sekarang begini, saya jawab ya. Tuhan yang mana yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu lawan bicaranya. Enggak, Bapak jawab dulu. Ada enggak ini? Ya, sekarang saya Ini jawab pertanyaan di bawah pertanyaan sekarang ya, begini. Pak. Ya, Yesus yang berkata, ya, saat ini kamu bersama-sama dengan Firdaus. Ya, aku di Firdaus. Sekarang begini, Tuhan yang mana yang bisa berkata, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri dan tidak mengetahui hari kiamat. Tuhan yang mana? Bapak jawab dulu, ada enggak Nabi itu? Kalau enggak ada baru saya jawab gitu loh. Ya, saya kan sudah jawab. Hanya Yesus yang berkata kepada umatnya bahwa hari ini kamu sudah bersama-sama aku di Firdaus. Ketika Yesus di tiang salib, ya kan? Nah, sekarang Anda jawab, Tuhan yang mana yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Ayo, Ayo jawab. satu. Maksudnya bagaimana? Jadi pertanyaannya War. itu adalah jawabannya itu. You can. Pertanyaannya bagaimana, Bos? Tuhan yang mana yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Tuhan yang mana yang berkata seperti itu? Karena Bapak begini loh, Pak. Bapak harus belajar dulu dengan tunggal itu, Pak. Bukan, biar saya jawab. Tunggal dulu, Pak. Bapak nggak paham arti tunggal. Putar lagi. Bukan, biar saya jawab Pak Saifulnya. Biar saya jawab Pak Saifulnya, biar ini. Basi Mana karung? Karung mana karung? Karung. Ini jawab Pak Saifulnya. Pertanyaan siapa tadi? Saya sudah jawab tadi Nabi yang pertanyaan Pak menjamin di Saiful, surga tapi tadi. tetap Nabi Muhammad Nggak menjamin. ada yang Bentar, bisa saya bicara jawabnya lah. bentar. Loh, saya sudah tak Bentar, dari saya awal mau sudah saya menjawab jawab dulu, itu Pak. pertanyaan Pak Saya jawab, bentar, Pak. Saiful. Bentar. Yang lain, silakan Bentar Pak. ya. Pak Sugi, Tadi kan silakan. ada pertanyaan Nabi siapa Ya. yang menjamin di surga. Rasulullah SAW menjamin barang siapa yang mencintai anak yatim dia akan di surga bersamaku.
Jadi apakah begitu Nabi Muhammad Tuhan? Tidak. Lanjut. Lanjut. Siapa yang bilang rumah Tuhan di surga? Eh, Emangnya Tuhan tinggal di surga ya? Siapa Iya, yang bilang? jadi begini, doktrin kekristenan ini Tidak mereka ada doktrin selalu, Pak Saiful. Saya jawab Pak Ya. Saiful gimana Pak? jadi begini. Kenapa Bapak katakan Doktrin, doktrin? Pak. Tunggu dulu, Kristen Mas itu kan Saiful. mengikut Jujur ya Pak Kristus. Saiful. Ya, oke, Bapak jadi jujur begini. ya. Jadi Kenapa siapa yang Bapak mengatakan katakan Tuhan tinggal di doktrin, surga? Pak? Siapa Pak yang mengatakan Saiful, Tuhan tinggal di surga? Kenapa Bapak katakan doktrin? Tadi Bapak Oh, katakan Tunas Daud, doktrin. tolong kalau yang lagi Iya, bicara. Siapa yang bilang Tuhan tinggal di surga? Ya, Coba. Tunas Daud ini paling goblok sekali kalau Nggak dia. ada, nggak ada Ketika ayatnya bicara, Tuhan dia tinggal di potong. surga, nggak ada ayatnya. Tuhan yang bikin surga, masa Tuhan tinggal di surga? Justru kalau Tuhan Emang tinggal di surga itu batas Tuhan lokal. pemikiran kalian sampai di mana? Tuhan lokal itu. Astagfirullah. Tunggu Pak Saiful, Bapak Tuhan jawab dulu. Kenapa Bapak Tuhan katakan berarti lebih doktrin? besar daripada surga dong. Ya kacau kalau gitu. Jadi ya. Jadi begini, Bang Sugi. Begini Bang Sugi. Bang Sugi, Ya. Full. Ayo lanjut. Turun Ya. bukan untuk Lanjut, Pak. menjadikan. ya. Jadi begini Bang Sugi. Ya. Turun menjadi anak manusia. Iya. Jadi begini, ketika Tuhan berjalan, Sejak kapan Tuhan jadi anak manusia? Ya, Coba. bukan untuk Ya, menyombongkan ilah. diri. Sejak Ya kapan ilah. Tuhan jadi anak manusia? ini lagi Tuhan jadi anak manusia, sedangkan Tuhan berkata di perjanjian lama, aku bukan manusia dan bukan pula anak manusia, sehingga aku menyesal. Tuhan sanggup menyatakan dirinya menjadi anak manusia. Tuhan Iya. sanggup menjadi manusia. Di mana Tuhan berubah menjadi anak manusia? Mana ayatnya? Emangnya Bukan, Tuhan Nak. nggak punya Ketika kerjaan? Tuhan mau jadi manusia, ngapain dia jadi manusia? Anak itu anak Allah dan anak Iya, manusia. iya anak Allah ya berarti hamba Allah. Kalau jin setan jadi manusia bisa Pak ya? Tuhan sanggup menciptakan Berubah wujud jadi manusia bisa ya, Pak? tanpa Bapak. Malaikat bisa berwujud jadi manusia. Emangnya malaikat Tidak Tuhan? seperti Tuhan kamu yang suka menyombongkan Iya. diri, yang suka meninggikan Jin diri. setan jadi berubah wujud jadi Bro. manusia bisa ya Pak? Percaya Pak? Ya? Bro, Tuhan kami Ya, Yesus bisa. Kristus, Tuhan yang rendah hati, yang lemah Bro. lembut. oke, sekarang begini, saya mau tunjukkan Tuhan. Sekarang begini, saudara-saudara, izinkan saya mau tunjukkan. Kenapa kok Iya. Biar kita ikuti dulu. Ini nggak apa-apa, kita ikuti dulu Pak Saiful ini sampai di mana Oke. punya. Silakan Pak Ya, Saiful, silakan. kalian mengatakan Tapi Anda Tuhan yang jujur ya. rendah hati. Anda jujur ya. Anda jangan kasar ngomong Anda. Yang tidak jujur Anda. Enggak gini aja Pak Saiful. Enggak. Dari Ya, tadi saya kasar ngomong, Anda. Anda Anda bodoh, yang ngomong bodoh apa bahasa kasar. apa itu? Nah, itu Apa? Anda pakai kata Sampaikan goblok, aja Anda komentar jadi Anda kasar. biar Ya, sekarang- dia bisa menilai. Ya sekarang Tapi begini, gimana ketika rupanya pengertian Anda? Cuki mai bambu, kilo bambu Bukan setan. begitu Bapak. Tadi teman kita ini Pak Saiful, saudara kita ini yang terhormat ini, ya kan sampaikan aja Pak Saiful, biar audisi Jadi- menentukan saya bilang. jadi begini, jangan kesurupan. Anda pembohong, jangan Anda pembohong. kesurupan. Saya kan Jangan bicara tentang kesurupan. tekstual. Yang mana saya bohongi? Mulut, Jangan cuma kesurupan. frekuensi cinta. Jangan Pak kesurupan. Saiful, Anda itu gentleman dong. Jadi begini, jadi begini ya. Tanggapi Anda, silakan Pak. Tapi Anda harus jujur, integritas Iya. Anda. Justru begini, kalau Anda mau tanggapi, Anda Jangan bilang saya Anda. bicara. Diturunkan Jujurlah Apa padaku. Diturunkan tensinya. Bukan yang mana aku bohongi. Bila Anda berbohong, Anda Jangan diganggu dulu ini Pak, mereka berdua ini. Bukan, gini Pak Saiful, Anda itu saya hormati, oke? Silakan sampaikan pendapat Anda, komentar Anda, nalar Anda, persepsi Anda, itu sah dan berwibawa, oke? Tetapi ketika saudara Anda memberikan komentar yang lain, statement yang lain, jangan Anda bilang goblok-goblok, pembohong. Nggak boleh begitu berdialog di sini Pak, malu kita, Oke, kita ini oke. saudara NKRI Pak. Oke, diam sudah. Diam-diam. Ketika- Tunggu dulu Bapak Saiful yang terhormat. Ini yang saya bilang orang goblok seperti begini. Ketika Kau Anda yang selesai goblok. sampaikan apa yang saya mau sampaikan, Anda bicara terus. Kok kayak gitu? Jangan begitu, Stop. Bapak mancing-mancing air keruh gitu, Pak Saiful yang Bentar. terhormat. Di manalah imanmu orang sabar kayak kau. Iman bicara iman apa kan dengan Stop iman? dulu. Stop. Pak Saiful yang Stop dulu. terhormat. Maghrib dulu, maghrib. Pak Saiful yang Tolong, terhormat. Saiful. Mari kita berdialog berwibawa. Diri. Di sini tidak ada menang dan dimenangkan Pak Saiful Udah yang terhormat. dulu. Siapa sini? Si Daud. Tolong, Bang Daud. Oke, Anda Pak, diam silakan, dulu. Pak, silakan. Pak. Nah, ayo ngomong. Yang enak didengerin, soalnya banyak yang mendengar ini. Seluruh Indonesia. Jadi enggak Salah, malu lah. Salah Pak. Indonesia. Indonesia. Indonesia Pak.
Wis tengah malam. Maaf. Sepunten ngapunten. Tolong. Kita ini sudah tua-tua semua. Kita bukan Indonesia, Nusantara juga. Nah, Ini hari lahir Pancasila loh, semua. Tolong dijaga biar sama-sama enak gitu loh. Yang di bawah-bawah juga banyaknya mendengar loh ini. Mohon dengan sangat kita sama-sama berilmu. Iya. Kalau mengaku punya ilmu tolong jaga adab. Masuk TV ya Pak? Masuk TV ya? Masuk TV ya. Oke. Jadi begini, ketika kita berdialog kita harus menggunakan data, ya. Jangan kita benarkan Alkitab dan asumsi kita sendiri. Apabila kita ayat, kita harus benarkan dia dengan ayat. Ketika ayat kita benarkan dia dengan asumsi, maka percuma ayat tersebut, tidak ada kebenaran dalam ayat tersebut ketika kita harus benarkan dengan asumsi. Oke, saya tanggapi. Yang mana menurut Pak Saiful saya itu menanggapi Bapak dengan asumsi. Saya sudah katakan tadi. Ya, Oke, diam sudah. Stop. Sampai situ. Supaya saya jelaskan. Ya, lanjut. Jadi begini, ketika Anda berbicara satu poin, Anda tenang supaya saya jelaskan poin yang Anda bicarakan. Sesudah itu Anda silakan sanggah dengan sanggahan yang Anda tahu. Ya. Ketika Anda berbicara tidak ada ujung, tidak ada pangkalnya, maka di situ sulit untuk dijelaskan. Anda sendiri pun akan bingung dengan perkataan Anda. Tidak bingung saya, Pak. Oke, sekarang tidak bingung. Sekarang kalau Anda tidak bingung begini, ya. Nah, Anda kasih saya ayat yang berbunyi bahwa firman itu, ya, melekat kepada Allah. Mana ayatnya? Kalau itu bukan asumsi. Kan setiap yang dikatakan Yesus itu adalah firman. Udah, apalagi? Yang saya tanya, mana firman yang berbunyi bahwa firman itu melekat kepada Allah? Mana ayatnya? Ketika Anda menolak bahwa ada itu, iya, mana yang tertulis itu? Yang menulis seperti apa yang Anda katakan? Loh, tadi nggak ke situ kita bicara, Pak. Bapak jangan alihkan jadi satu apa tadi itu framing, nggak boleh begitu Pak Saiful. Justru ini saya kejar pertama-tama kita Anda. Pak Saiful, pertama-tama tadi kita memulai Pak, nggak begitu loh Pak. Tadi pertama-tama kita memulai dialog nggak begitu loh Pak Saiful. Kalau nggak tahu boleh. Bapak Saiful bilang lagi begini, silakan Anda menyampaikan sanggahan Anda. Jadi kalau saya sampaikan Pak Saiful, kenapa Anda keberatan? Justru begini, saya mau berdialog ketika kita menggunakan ayat sesuai dengan perkataan ayat, jangan kita menambah atau mengurangi. Ketika Anda saya tambah, tidak saya kurangi. Mana yang menyatakan dirinya sebagai Allah kepada Muhammad? Sabar dulu, kita selesaikan poin ini. Yang menyatakan dirinya sebagai Allah kepada apa? Di mana? Mana yang menyatakan dirinya sebagai Allah kepada Muhammad? Jadi begini. Oh, Anda bertanya tentang Al-Quran? Ayatnya sangat jelas. Itu Anda banyak itu ada. Ya itu ayatnya. Sabar. Enggak, mungkin maksudnya yang tanpa Jibril ada gak gitu. Mana firman-Nya yang menyatakan dirinya sebagai Allah kepada Muhammad? Yaitu ayatnya inani anallah fa'buduni wa aqimus sholah. Aku ini Allah. Jangan langsung tanpa Jibril gitu maksudnya. Allah tidak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat. Oh, itu pernyataan aku adalah Allah, sembahlah aku. Itu pernyataan kepada Muhammad. Jadi begini bro. Pernyataan kepada Allah. La ilaha illallah ana fa'budni, tiada Tuhan selain aku. Wa aqim sholata lidzikri, dirikanlah salat untuk ingatku. Bisa bahasa Indonesia enggak? Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tiada Tuhan selain aku. Fa'budni langsung Pak. Wa aqimish sholata. Aku adalah Allah. Itu pernyataan kepada Musa, bukan kepada teladan. Oke, izinkan nanti saya closing mereka belakang. Itu adalah pernyataan kepada Musa. Jangan dulu Pak, jangan dulu bahas itu Pak. Itu Pak Saiful belum selesai. Saya dulu, boleh. Betul. Selesaikan dulu Pak Saiful yang tadi. Iya, itu sudah lama. Selesaikan dulu. Nanti dipersilakan. Iya, jadi begini ya, saya dengan Pak Tunas Daud dulu. Ya, ketika Pak Tunas Daud mengatakan tadi mungkin semua mendengar, ya. Ketika Pak Tunas Daud mengatakan bahwa firman itu melekat dengan Allah, saya minta ayat yang berkata demikian.
di mana tertulis bahwa firman itu melekat dengan Allah. Ya, sebab setahu saya, iya, sebab setahu saya Allah berkata segala firman yang keluar itu berarti ya keluar. Begitu. Segala firman yang keluar dari mulutku, dia tidak akan kembali dengan sia-sia dan dia akan melaksanakan apa yang aku suruhkan kepadanya. Nah, tetapi saya juga baru dengar sekian lama saya belajar baca Alkitab mulai dari kelas 6 SD sampai saat ini saya sudah menjadi seorang muslim, saya masih membaca Alkitab, tidak ada perkataan di dalam Alkitab itu yang mengatakan firman itu melekat dengan Allah. Itu yang saya tagih, mana ayatnya yang berbunyi demikian. Oke, saya jawab Pak Saiful ya. Tunggu tenang teman saudara-saudara semuanya. Gini ya. Baik, dengar dulu Pak Saiful, ya terhormat. Ya. Ketika Bapak pertanyakan begitu, kan begitu, saya memberikan komentar, ya, tanggapan. Begitu, dan tanggapan saya itu tidak ada saya katakan tertulis di kitab suci. Sehingga Bapak ujuk-ujuk meminta pertanggungjawaban mana ayatnya yang Bapak katakan begitu. Kan nggak ada begitu tadi Pak jalan cerita kita di dialog ini. Mungkin yang dimaksud Pak Tunas Daud itu Yohanes 1 ayat 1 bersama-sama. Tunggu dulu, oke, baik Pak. gitu. Masih Pak Sabuk, saya jelaskan dulu Pak Sabuk ya sama teman kita, saudara kita yang terhormat Pak Saiful ini. Kemudian ketika saya memberikan komentar, ya analisa saya, nalar saya ini, kan begitu. Saya merujuknya kepada ya firman menjadi manusia dan manusia itu berkata-kata. Berkata-katanya itu adalah firman yang penuh kuasa. Begitu alurnya tadi. Terus Bapak Saiful kita ini mengatakan mana ayatnya bahwa melekat ke firman itu melekat itu tadi. Tidak ada saya bilang bahwa kata melekat Maksudnya itu ada begini, di dalam Pak kitab. Maksudnya begini. Yang dimaksud itu mana ayat? Di mana dalam Iya Alkitab Pak, wajar yang waktu diminta berkata begitu ketika saya katakan ada ayatnya Pak. Saya luruskan dulu. Ketika saya katakan ada ayatnya boleh ditagih Pak. Tapi saya Tunggu nggak dulu bilang Pak Tunas begitu. Daud, biar sampai maksudnya ini, biar sampai maksudnya. Maksudnya itu mana dalam Alkitab Yesus berkata, aku berfirman bla 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 bla. Itu yang dia maksud. Dari pertama pun Pak, ya saya sudah bilang ya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian ada ayat yang mengatakan masalahnya itu sewaktu menjadi Yesus dia tidak pernah mengatakan saya berfirman janganlah kamu ini. Jadi Gak usah lagi dikatakannya begitu Pak, karena dia sendiri Pak firman jadi, itu Bapak. Jadi begini, oke sekarang begini, jangan dulu kita ini kasih biar saya mau closing dengan Pak Tunas Daud. Oke, Anda mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya kan? Itu yang tertulis di kitab Yohanes 1 ayat 1. Silakan Pak Saiful. Ketika ya Allah berfirman dan firman itu tertulis di dua loh batu dan dua loh batu itu tercantum firman Allah, firman itu jadi batu itu dan firman yang terdapat di dalam batu itu jadi Allah enggak? Seperti pernyataan di Yohanes 1 ayat 1. Itu tercantum firman Allah, firman itu jadi batu itu dan firman yang terdapat di dalam batu itu. Dengar tidak suara saya? Yuk lanjut. Ada background tadi. Iya, ada gangguan. Saya ulangi ya. Silakan. Ketika pernyataan Yohanes 1 ayat 1 dia berkata, dengar suara saya tidak? Silakan Pak Saiful, ya masih didengar Pak. Itu, Bang. Iya, Anda berpegang kepada Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri ya. Itu menurut statement kamu. Ya, ini saya ambil analogi ya. Ketika ya Tuhan menulis 10 hukum yang tertera di dua loh batu yang diterima Musa itu kan secara langsung Tuhan menulis menurut pernyataan Alkitab ya. Dan di dalam batu itu sudah terdapat firman yang tertulis 10 hukum. Apakah dua loh batu itu menjadi Allah seperti pernyataan Yohanes 1 ayat 1 atau tidak? Dan di dalam batu ini orang tolong di mute dibuka, aku taruh di waiting room. Santo, diam dulu Santo. Waalaikumsalam. Dari tadi udah di mute dibuka lagi tapi yang lain di mute dulu, di mute double deh suaranya. Santo, diam dulu Santo. Orang ini memang payah. Taruh waiting room aja lah. Ayo Pak Tunas Daud, silakan tanggapi. Halo Saiful.
firman yang ada di Lopato adalah sebagian dari firman Tuhan. Tapi kalau Yesus adalah segenap firman-Nya dalam wujud anak manusia. Segenap firman-Nya. Iya, segenap firman-Nya menurut Anda ya. Seluruh firman Tuhan ada pada diri Yesus. Iya, iya Makanya mana ayatnya? Yesus Mana ayatnya? Mana ayatnya? Sanggup hakimi. Mana Yesus ayatnya? sanggup bangkitkan. Saya tanya mana ayatnya? Siapa yang sanggup bangkitkan selain Tuhan? Ya, Elia. Siapa yang sanggup bangkitkan selain Elia. Tuhan? Elia. Sanggup bangkitkan, bukan sanggup dibangkitkan. Apa? Yesus dibangkitkan, Elia membangkitkan. Yesus akan bangkitkan kamu. Itu tertulis. Bro, tidak ada di dalam Saya, Pak, bisa Yesus membangkitkan rahmat Saya aja, bisa tidak ada. Yesus akan bangkitkan kamu. Yesus bisa buat nyamuk nggak? Buat nyamuk, bukan menghidupkan orang mati ya. Buat nyamuk bisa nggak? Yohanes 6 ayat 54. Yesus bisa nggak buat lalat? Buat lalat, buat ya. Buat lalat bisa nggak akan Yesus? membangkitkan dia pada akhir zaman. Siapa ini? Sudah. Siapa nih kah? Yang Yesus bicara asal ngerocos. Pak Aryo. Pak Aryo. Dan kamu pada akhir zaman. Pak Aryo yang terhormat. Ya, kalau berdialog. Jadi sekarang begini, Anda kembali. Biarkan dijawab dulu. Silakan. Jadi Pak Aryo, Anda siapa ini yang bicara, saya atau siapa? Ya, lanjut, Bang. Dijawab. Ya. Tapi kayaknya udah ini udah. Selain Tuhan yang sanggup membangkitkan manusia. Nah, Bang Aryo coba dijawab dulu sama Bang Saiful. Silakan jawab biar tertib lah. Adakah selain Tuhan kelak akan membangkitkan? Oke. Jadi kalau yang dibangkitkan bukan Tuhan ya, Pak? Yesus kelak akan bangkitkan. Iya, saya tanya kembali, yang dibangkitkan berarti bukan Tuhan, yang membangkitkan Tuhan ya? Manusia kelak akan dibangkitkan oleh Yesus. Iya, saya paham. Jadi jadi Yesus yang membangkitkan manusia. Ketika saya bertanya kepada Anda, yang membangkitkan manusia itu Tuhan ya? War. Ya saya Pak Saiful tadi gini ya, saya silent. Kenapa saya silent? Karena ada teman saya, saudara Kristen yang sudah menanggapi. Secara etika saya silent dulu. Itu wajar. Ya. Pertanyaannya, Pak Saiful, kita lanjut lagi atau bagaimana? Biar selesai dulu sama Bang Aryo tadi. Pak Aryo, oke, saya silent. Biarin dulu sampai selesai, Pak. Pak Aryo, empat perkataan tidak ada apa-apanya. Saya tanya, ketika yang dibangkitkan itu dia aduh. Perkataanmu adalah utusan. Pak Aryo ini ditanya apa jawabnya? Tapi cerita satu masalah saja, Pak Aryo. Sebentar saya mau semua. Ini kayaknya Pak Haryo belum bisa ini ya. Jadi ketika lagi bicara jangan langsung ditimpa, Pak. Nanti nggak kedengeran. Itu, Pak. Yesus jadi adalah tahtanya, utusannya. Maka Yesus sanggup bangkitkan. Angel dia, Pak. Ya, Tuhan kamu. Pak, sama saya aja berdua ya, Pak. Tuhan kamu. Sama saya, Pak. Sama saya aja yuk ke warung sebelah. Berempat. Ya, warung ngopi sebelah. dulu bagi Saifulnya. Ngopi dulu Bang Gimana, Pak Saiful. Saiful? Tuhan kamu. Gorengan ke warung sebelah yuk. Kita bisa bermuatan pernyataan ngomong nih. Ayo hatuha. Aduh. Pak Aryo, lucunya amat banget. Amat sangat kental katanya. Ini bukan mengatasi masalah tapi membawahi masalah. Selamat malam. Menyampingkan, bukan membawa. Oke, sebentar teman-teman saudaraku. Sebentar saya mau ini izin. Tapi sebelumnya ini salam kenal ya Pak Saiful. Iya. Ya, senang bisa berbicara dengan Pak Saifulnya. Iya, jadi kalau ada kata-kata saya yang nggak enak tadi di room, saya minta maaf lah ya.
Ya, saya juga minta maaf ya. Semuanya ya. Udah, tepuk tangan dulu dah. Mas Daud. Ya, nanti kita ini Pak Saiful. Ya, saya maksudnya kita nanti lanjutkan lagi. Saya mandi dulu. Iya, iya. Dulu ya, Pak Saiful. Boleh. Ya, ya. Teman-teman ya, makasih. Nanti tadi. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana serunya perdebatan antara saudara mualaf kita Rahmana Raja dengan Tunas Daud tadi ya. Walaupun sedikit dibumbui dengan emosional yang agak meningkat, namun tetap saja si Tunas Daudnya tidak mampu untuk menjelaskan pernyataan yang disampaikannya berdasarkan logika yang dapat diterima oleh akal sehat kita ya. Dan apa yang disampaikannya secara keseluruhan hanyalah berdasarkan imajinasi atau asumsi serta angan-angan dia sendiri untuk bisa mewujudkan Tuhan itu seperti makhluk ciptaan ya. Nah, sangat berbeda sekali dengan saudara Rahmana Raja yang sudah sangat memahami bagaimana konsep ketuhanan di dalam ajaran Islam. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.